wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan LKP Yanti Surakarta, yang terhormat Bapak Lukman selaku panitia PKW, mungkin belum hadir nggih. Yang terhormat Bapak Ibu instruktur serta adik-adik peserta PKW Tata Kecantikan Rambut tahun 2021 LKP Yanti Surakarta yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT serta puji syukur kehadiratnya yang mana telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul, bertemu walaupun lewat daring dalam acara sosialisasi dan ramah tamah peserta dan panitia serta instruktur PKW LKP Yanti Surakarta. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena berserta syafaatnya kita bisa berkumpul di sini. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dwi Suyatmi selaku moderator serta instruktur di LKP Yanti Surakarta. Akan saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan pimpinan LKP Yanti, yang ketiga perkenalan instruktur, selanjutnya sosialisasi dan pembekalan PKW tahun 2021 LKP Yanti Surakarta. Selanjutnya sesi tanya jawab, dan yang di penghujung acara yaitu penutup. Menginjak acara yang pertama, sambutan dari pimpinan LKP Yanti Surakarta kepada Ibu Haryanti AMD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara sosialisasi terkait dengan pelaksanaan program kewirausahaan profesional hairstyle yang insya Allah nanti akan kita segera selenggarakan hari Senin. Dan yang terhormat Pak Justinus, ya saya kalau ada Mas Justinus rasanya dredeg di sini karena beliaunya adalah mentor yang luar biasa yang nanti akan menemani kita juga dalam materi, yaitu bagaimana menjadi seorang wirausaha yang sukses. Dan juga tak luput saya hormati para instruktur yang akan membantu dalam pelaksanaan program kewirausahaan yang di LKP Yanti Surakarta. Dan juga yang saya banggakan adik-adik yang bersemangat, dan saya harap nanti bisa menjalankan amanah ya. Jadi ini intinya kita adalah suatu kesempatan yang luar biasa, karena kesempatan ini tidak didapatkan oleh teman-teman yang lain ya. Jadi kita dibekali ilmu, kemudian masih diberikan kesempatan untuk berwirausaha, yang mana nanti akan diberikan kesempatan untuk memulai usaha. Tentunya tidak hanya sekedar keterampilan, tetapi juga kita dibekali dengan bahan pelatihan yang akan kita gunakan nantinya. Jadi di sini saya harap adik-adik ini nanti bisa menyelesaikan program kewirausahaan yang mana akan diselenggarakan dalam 2 bulan ke depan dengan selesai ya, sampai selesai hingga nanti kita mendapatkan sertifikatnya, karena akan sangat berperan sekali dan penting ketika kita kompeten dalam menjalankan sebuah tugas, terutama untuk bisnis kita nantinya. Mungkin bisa dimulai untuk
acara kali ini, Mbak Dwi. Jadi sudah kita buka ya. Ini tadi saya sekaligus sambutan, saya buka acara. Dan monggo dilanjut kembali Mbak Dwi. Ya, terima kasih sambutan dari pimpinan LKP Yanti, yaitu Ibu Haryanti. Selanjutnya perkenalan instruktur. Di sini instruktur yang hadir ada Bu Yayu, Pak Justinus, Pak Mehmet. Mana Pak Mehmet? Pak Mehmet masih di ini. Ada Pak Mehmet juga ada ini. Kemudian oh iya. Pak Lukman ini panitia. Pak Lukman juga sudah hadir. Iya. Perkenalan, monggo dari Ibu Yayu, silahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Dwi yang telah memberikan waktu serta kesempatan kepada saya sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu di acara sosialisasi Zoom di LKP Yanti Surakarta. Yang saya hormati Ibu Haryanti selaku pengelola LKP Yanti Surakarta, yang saya hormati Pak Justinus, ketemu di LKP Yanti Surakarta, Pak Justinus. Yang saya hormati pengurus atau instruktur yang lainnya. Selamat bergabung Mas Mehmet di LKP Yanti Surakarta. Sebelum saya memperkenalkan diri, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana sampai detik ini, sampai malam ini kita semua masih diberi rahmat, kesehatan yang sangat luar biasa sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi LKP Yanti 2021 untuk tahun ini. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua, di mana adik-adik semua telah lulus seleksi di LKP Yanti Surakarta dan dapat menjadi murid PKW di tahun 2021. Adik-adik yang saya banggakan di sini, adik-adik nanti akan menerima ilmu yang sangat bermanfaat sekali di LKP Yanti Surakarta selama kurang lebih 3 bulan. 2 sampai 3 bulan, 2 bulan. Kurang lebih selama 2 bulan. Setelah nanti adik-adik pembelajaran selesai selama 2 bulan, adik-adik akan dibimbing menjadi pengusaha ataupun wirausaha. Nanti akan dibimbing oleh pendampingnya sendiri-sendiri. Itu terima kasih. Ini perkenalkan, saya Sri Rahayu yang biasa dipanggil Bu Yayu. Nama keren ya, nama ciri khas kalau namanya Sri Rahayu pasti panggilannya Yayu. Ya, rumah saya Palur, putri saya 2, yang 1 sudah kuliah semester 4, yang kecil masih SMP kelas 2. Cukup sekian perkenalan dari saya. Selamat bertemu nanti adik besok pembukaan di LKP Yanti Surakarta dan akan dimulai pembelajaran nanti di hari Senin yang akan datang, hari depannya. Terima kasih. Ada salah tutur kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besar dan tempat kami kembalikan kepada Mbak Dwi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Yayu yang telah memperkenalkan diri. Kemudian monggo Pak Justinus, waktu dan tempat saya aturkan. Saya juga belum kenal ini, Pak. Saya juga belum kenal kayaknya. Suara saya jelas, Gi? Jelas sekali, Mas Yus. Selamat malam semuanya, Mbak Dwi, Mbak Yanti sebagai pimpinan. Terima kasih kesempatannya, kehormatan, dan saya senang sekali ya silaturahmi sama Mbak Yanti ini selalu mendapatkan hal-hal positif baik
untuk saya belajar dan kesempatan untuk saya mungkin sharing juga. Terus Pak Mehmet sering jarang ketemu tapi sebenarnya pengen bareng acara kayak gini. Terus Bapak Ibu yang terhormat yang lain, Mbak Yayu dan adik-adik peserta program ini ya. Jadi perkenalkan, saya Justinus Dwi Atmojo, pelaku usaha dari tahun 2008 di bidang pendidikan, dan berbagai macam usaha saya jalani, tapi saya sama kayak adik-adik semuanya bahwa saya juga masih terus belajar untuk bidang usaha. Seperti saat ini pun saya belajar dari senior tentang belajar bisnis kuliner, karena buat saya setiap waktu adalah kesempatan untuk belajar. Nah, di sini bersama LKP Yanti, di bawah pimpinan Mbak Yanti ini, adik-adik mendapatkan fasilitas dan kesempatan luar biasa dari pemerintah maupun kesempatan mungkin dari lembaga yang mungkin orang lain nggak dapatkan. Nah, seseorang yang bisa lebih maju menurut saya adalah orang yang bisa memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Jadi mulai saat ini ketika mendapatkan kesempatan ini jangan disia-siakan, jangan yang alah cuma gitu, karena kelihatannya sepele kata-kata alah cuma gitu, tapi itu akan mempengaruhi langkah-langkah kita dan menjadikan kita bisa aja mundur. Tetapi ketika adik-adik nanti mengikuti program ini dengan bersyukur, dengan bahagia, dan akan berbuat baik, saya yakin nanti adik-adik akan mendapatkan sesuatu yang lebih gitu ya. Dan jangan kaget bahwa wirausaha itu atau entrepreneur ataupun kegiatan adik-adik dalam menghasilkan nanti apapun bentuknya, itu tentunya butuh semangat, butuh kerja keras, dan pantang menyerah. Tapi buat saya pribadi, pengalaman wirausaha dari 2008, 3 kunci kalau kita bisa selalu maju dan maju, kesempatan hanya ada 3 kunci yang harus kita pegangan. Yang pertama adalah kita harus memiliki ilmu dasar. Mau potong rambut, mau berwirausaha, itu harus paham ilmunya. Karena kalau tidak paham ilmunya, ditanya, udah pernah latihan potong rambut belum? Belum. Tetapi apakah orang yang belum pernah belajar potong rambut bisa potong rambut? Bisa, tapi habis itu dikumpulin. Sama, ketika adik-adik nanti memulai usaha, sudah punya ilmu wirausaha atau belum? Belum. Apakah bisa jadi pengusaha? Bisa, tapi nanti trial and error dan masalah-masalahnya jauh lebih besar. Itu kunci pertama. Kunci kedua adalah memiliki pendamping. Nah, di sini mungkin ada Mbak Dwi, ada Mbak Yayu, ada Pak Mehmet, ada Mbak Yanti, dan ada Bapak Ibu yang lain. Itu jadikan sebagai mentor, pendamping. Supaya adik-adik nanti memiliki tempat bertanya untuk terus maju ke depan. Dan yang ketiga adalah komunitas. Nah, ini penting adik-adik sekalian. Di luar sana yang nggak punya kesempatan belajar, mungkin banyak kongko-kongko di luar. Harapan saya boleh ngumpul-ngumpul boleh. Tapi jangan habiskan waktu untuk yang seperti itu. Kalau mendapatkan kesempatan belajar apapun itu, gunakan waktunya. Mungkin kita akan tereliminasi sama teman-teman yang sering ngumpul segala macam. Ya anggap aja adik-adik memiliki teman-teman yang lain di dalam belajar. Yakin kalau adik-adik di saat yang lain bersenang-senang adik-adik belajar, di saat yang lain pesta adik-adik belajar, di saat yang lain menghamburkan uang dan adik-adik berusaha menghasilkan uang, maka adik-adik nanti akan menghasilkan yang teman-teman adik-adik tidak bisa hasilkan. Jadi pesan saya itu, nanti sama-sama kita belajar. Jangan kaget, Mas Justinus kalem-kalem. Kalau di sini nanti kalau udah ketemu, kadang-kadang kata-katanya nyelekit, kadang-kadang guyune ora sopan. Jangan diambil hati, wong gur omongan. Paling dimasukkan telinga kiri, keluarkan telinga kanan. Itu ya. Jadi adik-adik semangat selalu, bersyukur kita dapat kesempatan bersama-sama ini, dan saya yakin kok dari pembelajaran dan pendampingan 2 bulan ini pasti akan menjadi salah satu jalan menuju kesuksesan adik-adik semuanya. Begitu ya dari saya. Terima kasih Mbak Dwi, saya kembalikan. Luar biasa. Tuh Mbak Dwi lah. Mbak Dwi. Mbak Dwi suaranya masih di unmute.
Suaranya dibuka dulu Mbak Dwi. Ya, maaf. Terima kasih kepada Pak Justinus yang memberi motivasi yang sangat luar biasa. Saya juga ikutan greget ini, Pak. Tambah greget ini, Pak. Kok malah gregetan sama saya? Bukan gregetan sama Pak Yus. Waduh. Tadi piye ngono lho, Pak, jadinya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Mehmet. Monggo Pak Mehmet. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo Pak Mehmet. Ya, halo. Ya. Malam Suara Pak. saya bisa diterima? Bisa, Bisa. terima sekali. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati owner dari LKP Yanti, Mbak Ibu Haryanti AMC, yang kami hormati juga para instruktur LKP Yanti, yang saya hormati juga Pak Yus. Gimana kabarnya Pak Justinus? Lagi di Denpasar ini Pak. Oh, lagi di Denpasar Mas. Dan yang saya banggakan adik-adik peserta pendidikan dan pelatihan kursus kewirausahaan di LKP Yanti pada tahun 2021 ini. Sebelumnya terima kasih dan saya ucapkan malah beling malahan Mbak. Di rumah hujan terus banget ya tidak. Tumben. Yang pertama, marilah kita panjatkan. Pak Yus. Pak Mehmet nganggo ngebleng bareng. Ya, Dengaran. Yang saya bisa apa? Pak Yus. Ora iki lho cewek-cewek kabeh dadi blengke ya Mas. Oh ngono. Keder. Kita ayu-ayu di blend. Ayo saya bagus dhewe dadi ya bleng. Ya. Mbak Yanti menik-menik. Yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan karunia nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, meskipun by Zoom, dalam forum, dalam kegiatan sosialisasi program PKW di LKP Yanti. Sebelum perkenalkan diri, seperti apa yang disampaikan pemilik LKP Yanti dan Mas Justinus selaku instruktur kewirausahaan, saya mengamini apa yang beliau ucapkan dan beliau sampaikan tadi untuk teman-teman peserta didik ini. Jadi memang apa yang kamu lakukan, niscaya kamu akan mendapatkan apa yang kamu lakukan. Dan apa yang tidak kamu lakukan, saya yakin kamu juga tidak akan mendapat apa yang tidak kamu lakukan. Artinya, kalau orang Jawa bilang itu, obah mesti mamah. Nek ora mamah ya ora obah. Intinya di hasilnya seperti itu. Hasil dari suatu perbuatan, hasil dari suatu sikap, hasil dari suatu tindakan akan ada. Ketimbang jenengan tidak melakukan apapun itu. Pada kesempatan hari ini, malam ini, pada kesempatan tahun ini, LKP Yanti memberikan kepercayaan kepada kami selaku marketplace dari kerja kemitraan dari program PKW 2021. Nanti saya ucapkan terima kasih sekali atas kepercayaan tersebut kepada LKP Yanti yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku media
marketplace untuk adik-adik peserta khusus nanti. Perkenalkan, saya Mehmet Toto Raharjo atau Mehmet Toto panggilannya, rumah di Jalan Kusuma 2, Badran, Mojosongo, depannya di belakang SMP 5. Kalau peserta ini ada yang rumahnya dekat, monggo nanti silahkan mampir. Tapi kalau mampir, kabar dulu. Saya kira itu aja Mbak Yanti, perkenalan dari kami, dari saya selaku dari mitra dari LKP Yanti untuk program PKW 2021, dan selamat bertemu besok di proses pembelajaran di program PKW LKP Yanti. Itu saya kira cukup dari kami. Saya akhiri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dwi selaku moderator. Iya. Terima kasih Kak Mehmet. Ini tadi suaranya agak putus-putus, mungkin karena hujan ya Pak, sinyalnya jadi kurang bagus. Selanjutnya dengan Ibu Yayu Edi, monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ibu Yayu, unmute-nya di-unmute dulu, Bu. Mic-nya dibuka dulu Mbak Yayu Edi. Mbak Yayu. Enggak jawabin deh. Baik, biar tidak menunggu lama, mungkin Mbak Yayu nanti menyusul saja Mbak Dwi. Oke, iya. Ya. Karena ada kendala untuk Bu Yayu, kita amini juga ya. Selanjutnya yaitu Pak Lukman, acara sosialisasi dan pembekalan PKW LKP Yanti Surakarta, program tata kecantikan rambut tahun 2021. Kepada Bapak Lukman, saya persilahkan sekalian perkenalan, Pak Lukman. Terima kasih, Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Bu Yanti sebagai owner dan pimpinan LPK Yanti, yang terhormat Bapak Ibu instruktur yang sudah sangat luar biasa. Saya mau ngomong apa nih, ada ya Pak Mehmet, Pak Justinus, Bu Yayu, Bu Dwi. Wah, ini sangat luar biasa semua. Nggak bisa ngomong saya. Ya, yang saya banggakan adik-adik serta PKW di LKP Yanti tahun 2000. Buat teman Bapak Ibu semua dan sama datang semuanya, agar prinsipnya saya juga mengamini apa yang disampaikan Pak Justinus, Pak Mehmet tadi. Kalau Pak Mehmet pakai bahasa Jawa, saya pakai bahasa Indonesia saja.
proses tidak akan proses tidak akan mengkhianati hasil. Artinya apa yang akan kita lakukan pasti ada hasilnya. Hasil belum tentu sempurna, kadang ada barang setengah jadi dan barang jadi. Itu yang harus kita syukuri. Ya, Bapak sekalian dan adik sekalian, perkenalkan nama saya Lukman. Kalau Bapak sekalian semuanya orang dari Solo, saya diimpor sama Bu Yanti jauh dari Seberang saya. Saya dari Jawa Timur, membantu admin di Bu Yanti. Ya, Bapak sekalian dan adik sekalian, prinsipnya program PKW 2021 ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari administrasi, mulai dari sistem semua berubah drastis. Ya. Dan ini kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang sangat langka yang tidak didapatkan oleh orang lain karena tahun ini pun perekrutan peserta usianya 17 sampai 25. Bahkan tahun umur 25 saja nggak bisa masuk. Jadi dari 40 orang yang lamar di LKP Yanti yang terjaring 20 yang hari ini masuk. Jadi hampir 50% tidak terseleksi. Artinya 20 orang kalian semua itu sangat luar biasa dan itu sudah kami penilaian yang sangat jeli, selektif agar nanti output yang kita lakukan tahun ini benar-benar jadi orang yang berwirausaha. Jadi kami bukan menciptakan orang yang pintar, tidak, kami menciptakan orang yang berwirausaha. Makanya kita minta tolong ke Pak Mehmet, Pak Justinus, Bu Yayu, Bu Sri Rahayu, dan Bu Dwi itu agar kita bisa menciptakan pengusaha muda baru yang handal, yang tahan banting khususnya. Apalagi di masa COVID seperti ini, kita butuh pengusaha yang kreatif, yang handal, dan yang tahan banting. Nah, adik-adik sekalian, jadi program PKW 2021 akan dimulai hari Senin besok, tanggal 21 sampai 38 hari ke depan untuk pembelajarannya. Di pertemuan 39 itu ada ujian lokal. Setelah ujian lokal itu ada nanti kita sisipkan untuk kunjungan ke perusahaan ataupun ke Dudi. Jadi kayak apa sih orang mengelola salon itu kayak apa? Kita akan melihat-lihat. Bukan hanya satu tempat, bisa jadi 2 atau 3 tempat. Kita bandingkan. Tempat A seperti itu, tempat B seperti itu, dan tempat C seperti itu. Agar nanti kalian waktu membuat perusahaan usaha bisa punya ide yang cemerlang, tidak meniru. ATM boleh, tapi tidak plek, tidak boleh meniru. Kreatif lagi seperti apa? Itu fungsinya nanti kita kunjungan ke Dudi. Nah, setelah kunjungan ke Dudi, ada sekalian itu ada nanti kita pembentukan rintisan usaha. Di situ ada pembelajaran lagi. Gimana kita mengelola manajemen waktu, anggota rintisan usaha, bagaimana mengelola membuat laporan. Dan itu kita ajarkan semua. Di ke depan benar-benar nanti ada di sekarang itu benar-benar orang yang sudah bisa mandiri dari semuanya. Nah, setelah itu, setelah kita buat rintisan usaha, ada sekalian nanti kita berikan sarana prasarana yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi ada di sekalian tinggal menjadwalkan dengan kelompoknya, dengan teman-temannya. Hari ini siapa yang masuk, biasanya yang masuk, itu dijadwalkan. Semua peralatan kita sediakan. Ya, tapi tidak semua pure. Ada beberapa alat yang tidak semuanya. Artinya nggak semua peserta dapat. Contoh, kalau kita beli kursi kan tidak kursi tidak cuma per orang, tapi per rintisan usaha. Kalau alat gunting dan sebagainya kita berikan per peserta. Jadi harus kita pahamin dulu. Nggak semua barang disediakan oleh pemerintah, hanya beberapa barang disediakan pemerintah untuk per anak. Kalau perintisan kayak nanti dibelikan
kursi peralatan itu ke semuanya. Nah, setiap bulan kami akan monitoring baik cara pemasarannya, baik secara laporannya, baik secara keuangannya, kita monitoring. Juga akan memberikan apresiasi pada rintisan usaha paling bagus daripada yang lain. Nanti kita ketemu sharing yang paling bagus kok. Ini pengelolaan keuangannya bagus, caranya seperti apa. Dan bahkan kita akan coba nanti ke depan tahun 2021 ini akan kembangkan lagi lebih intens lagi gitu. Dan kita akan proses pemasaran menggunakan home care. Dan kita juga mengundang Pak Mehmet itu agar nanti adik sekali didik gimana caranya memasarkan produknya adik-adik, keahlian adik-adik di lewat digital, bukan hanya lewat poster dan sebagainya, kita digital semua. Ini diajarin. Bahkan kayak tahun kemarin tuh kita perintisan kita buatin web, jadi kita bisa pemasarannya. Nah, adik-adik sekalian, lanjut dalam proses pembelajaran, bahkan kami mohon bantuan adik sekalian, kalau telat sih boleh, tapi tidak lebih dari 15 menit, karena di sistemnya pemerintah, di aplikasi pemerintah itu ada start sama finish. Jadi kalau kita mulai jam 8, kita harus tombol start, harus ada loncengnya, dan finishnya jam 12, itu harus selesai. Jadi kalau setelah selesai mau nambah boleh, sah-sah saja. Bu, saya mau konsultasi, boleh. Artinya diusahakan putus. urgent jam 8 sudah izin dulu sebentar gitu, boleh. Putus ya. Di sini juga sama dengan Pemet Jenderal Jawa Timur. Ya, tuh. Jadi mohon bantuannya agar kita bisa secara administrasi bisa mengakomodir jadwal pembelajaran kalian semua. Jadi jam 8, jam 12. Nanti mau nambah boleh. Dan masuknya Senin sampai Jumat, Sabtu untuk konsultasi. Ya, Senin sampai Jumat. Nah, ini kemarin di seleksi kedua itu ada laki-lakinya itu kan. Sekarang laki-lakinya nggak ada, di Jumat bisa dipakai. Ya, kalau kemana ada laki-lakinya, saya berharap bisa hari Sabtu, Jumatnya ada Jumatan. Sekarang laki-lakinya nggak ada, sekarang pakai hari Senin sampai Jumat. Terus selanjutnya, ada sekalian, nanti di setiap hari adik-adik harus absen manual yang disediakan oleh lembaga. Dan adik-adik sekalian bisa izin tidak ikuti pembelajaran boleh dalam kurun waktu 40 hari ke depan itu maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Ya kalau memang benar-benar enggak urgent ya jangan izin lah. Benar disebutkan Pak Justinus, kalau izin kasihan juga rugi. Ilmunya enggak dapat. Ya. 3 kali kalau enggak urgent banget jangan izin. Ya, terus sekalian nanti karena kita pelaporannya juga by dokumentasi, saya berharap adik sekalian kalau pakai baju jaket boleh, kalau jaket boleh dilepas lah pakai baju bebas. Kalau tiap hari harus gantilah, karena nanti kalau besok pakai jaket warna biru, foto lagi pakai biru, jilbab biru gitu kan, dikira jamnya sama, harinya sama. Ya nanti tugasnya Mbak Lestari untuk mengambil view fotonya yang berbeda-beda, mungkin depan, belakang, kanan, kiri gitu kan, agar benar-benar ini pelaksanaannya per hari. Bukan pelaksanaan rekapitulasinya, bukan. Nah, selanjutnya ada sekalian, di akhir pembelajaran nanti juga ada ujian lokal yang diselenggarakan. Ujiannya nanti kita rapel. Putus. Tolong Bu Yanti atau bisa ujiannya bisa per
keahlian, nanti ujian, setelah itu mata lagi, ujian lagi, atau nanti terapkan ke belakang. Nah, selanjutnya sekalian, nanti setelah pembelajaran ada sekalian dapat sertifikat dari LKP Yanti. Nah, kalau ada sekalian mau menambah pemberian sertifikasi, nanti ada sekalian bisa ikut uji kompetensi, tapi mandiri, juga mandiri, agar nanti bisa setelah praktek kalian nanti bisa juga menjadi instruktur. Ya, karena sertifikat lembaga itu hanya berlaku di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Sertifikat itu hanya kalian saja, tidak bisa mengajar dan sebagainya. Jadi ke depan semua pencari kerja itu wajib punya sertifikasi kompetensi. Jadi nanti kalau memang ada sedikit rezeki mau ikut uji kompetensi, silakan hubungin Bu Yanti dan sebagainya, atau yang ikut yang lain boleh, agar nanti setelah lulus bisa mempunyai sertifikat yang banyak. Nah, yang terakhir sekalian, kami LKP Yanti berharap agar adik-adik sekalian itu proaktif, baik dari sisi waktu, proaktif dari sisi administrasi, proaktif dari sisi pembelajaran. Artinya waktu adik-adik harus diusahakan on time lah, kalau enggak implementasi harus on time. Administrasi kalau memang di situ administrasi yang kurang, baik fotokopi KTP dan sebagainya, kalau ijazah terakhir kalau belum ada segera dikumpulkan. Itu yang terakhir terkait dengan administrasi pembelajaran. Artinya siapapun instrukturnya, hargai beliaunya, hormati beliaunya, agar nanti kalau kita hargai, kita hormati beliaunya, ilmu yang beliau punya semua itu akan diberikan kita semua. Artinya jangan melakukan sesuatu hal yang membuat jengkel ke instruktur. Karena kalau biasanya saya juga instruktur, kalau instrukturnya jengkel itu ilmunya macet gitu. Artinya memberikan ilmunya sudah berhenti di situ. Usahakan nanti gimana caranya kita enjoy, santai, dan menghormati dan menghargai instruktur, siapapun beliau yang di depan. Itu tadi sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya Bu Yanti. Saya berharap ke depan LKP Yanti tetap eksis, tetap jaya, tetap bisa dipercaya lagi oleh pemerintah untuk menjalankan program-program ke depan. Ya, ada sekalian, berhubung ini saya lagi di Jawa Timur, mohon maaf. Semoga aja nanti kita bisa ada waktu, bisa bertatap muka, bisa sharing, bisa saling mengisi, saling memberikan motivasi agar ke depan jadi lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan lagi ke Bu Dwi. Monggo Bu Dwi. Ya. Terima kasih Pak Lukman atas sosialisasinya. Untuk teman-teman peserta PKW, kesimpulannya untuk panjenengan itu kuncinya ada dua, disiplin dan konsisten. Karena untuk program ini beda dengan yang tahun-tahun lalu, karena dituntut untuk disiplin. Dari kedatangan, dari konsisten panjenengan mengikuti pembelajaran, kayak gitu. Oke. Untuk teman-teman silahkan mengisi absen, silahkan buka di chat-nya. Di chat itu ada link absen. Silahkan untuk mengisi linknya. Oke. Selanjutnya yaitu pengumuman tentang pelaksanaan PKW dari besok pembukaan sampai jadwal pelaksanaan serta ujian-ujiannya. Kepada Ibu Yanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Dwi untuk waktunya.
Adik-adik sementara mengisi absen dulu atau bisa disambi ya. Disambi untuk absennya Mbak Lestari, admin mohon absennya juga di-share di grup. Jadi adik-adik ini kalau tidak bisa mengisi absen di kolom chat Zoom, bisa mengisi juga di grup PKW tahun 2021. Jadi bisa disambi nanti ya. Bisa disambi untuk ngisi di sana karena absen ini penting sekali ya. Jadi tolong adik-adik untuk mengisinya. Begitu. Terus ini untuk Pak Lukman tadi ya, Pak Lukman itu panitia ya, panitia dari program kewirausahaan salon yang dilaksanakan di LKP Yanti ini. Jadi beliaunya itu paham sekali apa yang harus dikerjakan dan apa yang nanti akan kita dapatkan ke depan. Itu memang sangat luar biasa. Dan Pak Mehmet tadi ke depan nanti akan membantu adik-adik untuk bagaimana membranding atau memasarkan bisnis salonnya band laris gitu ya. Band laris, band dikenal orang banyak, bandku pelanggannya itu banyak. Nah gitu ya, itu nanti ranahnya ke Pak Mehmet tadi. Kemudian Mas Justinus tadi itu untuk adik-adik ini sebagai pendorong ya, sebagai pendorong untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses itu sekoyo opo sih gitu ya. Untuk menjadi seorang yang sukses itu aku harus bagaimana? Sikap-sikap apa yang harus saya tekankan? Bagaimana saya harus memulai sebuah bisnis? Bagaimana saya mewujudkan cita-cita untuk menjadi seorang yang sukses itu bagaimana? Itu nanti ranahnya ke Pak Justinus. Kemudian Mbak Dwi, Bu Yayu, ada juga Mbak Yayu Edi, itu nanti ke materi salonnya ya. Terus kemudian ini nanti ada Mas Rofi. Mas Rofi itu tentang digital marketing. Jadi bagaimana memarketing atau memasarkan bisnis tersebut ya dengan menggunakan sosial media. Facebook, kemudian IG, bagaimana biar IG itu di-follow orang banyak seperti itu nanti bagiannya Mas Rofi itu. Nah, di sini saya akan memberikan pengumuman untuk adik-adik. Ini saya share screen dulu. Sebelum ke pengumuman ini saya akan berikan dulu untuk tata tertib ya. Tata tertib nanti ya ketika kita melakukan pembelajaran ya, melaksanakan pembelajaran itu nanti adik-adik diusahakan jangan terlambat gitu ya. Tapi kalau misalkan yo kepepet banget ndelala yo ini sebisa mungkin ya jangan gitu ya. Jadi tepat waktu nanti kita akan mulai pukul 8 pagi tepat itu sudah mulai pembelajaran ya. Jadi nanti teori dulu kemudian langsung praktek dan materi-materinya nanti akan sangat luar biasa sekali. Pasti adik-adik ini akan sangat bersemangat nanti ya. Apalagi didampingi oleh instruktur-instruktur tingkat nasional semua. Nah, dan nanti pakaiannya sopan ya, rapi. Kemudian untuk sepatu, misalkan kaki sakit yo nggak usah harus sepatu, yang penting pokoknya ojo sendal jepit gitu ya. Kemudian untuk seragam nanti ada jadwal hari Senin warnanya apa, hari Selasa warnanya apa, dan khusus untuk hari Senin itu nanti kita memakai seragam LKP ya yang akan kami berikan nantinya. Kemudian untuk peserta didik ini diperbolehkan untuk izin itu maksimal 3 kali saja, maksimal 3 kali. Itu ya adik-adik ya. Kemudian peserta wajib menerapkan protokol kesehatan. Jadi pakai masker, jangan lupa nanti pakai masker. Sanitizer nanti disediakan di lembaga. Jadi tetap mengikuti protokol ya. Terus untuk pengumuman selanjutnya terkait dengan pembukaan. Halo tes, suara saya masih bisa didengar? Suara saya masih bisa didengar? Bun. Oh ya, bisa ya. Bisa. Nah, ini pengumuman adik-adik itu besok pagi itu hari Sabtu ya. Besok pagi hari Sabtu jam 10 kita ada acara pembukaan yang diselenggarakan di LKP Yanti Surakarta.
Ya, nanti parkirnya bisa di belakang atau di depan. Parkirnya bisa di belakang atau di depan. Saya mohon sekali adik-adik untuk hadir untuk acara besok pagi. Besok pagi itu hari Sabtu ya, hari Sabtu. Hadir karena kita akan membagikan ATK, tas, kemudian seragam seperti itu kepada adik-adik yang akan kita laksanakan besok. Sekaligus kita pembukaan tersebut itu dihadiri oleh Dinas Kota Surakarta. Jadi saya harap sekali adik-adik harus hadir ya, harus hadir. Nanti akan dibuka oleh Kepala Kabid, Kepala Bidang Paudikmas di Kota Surakarta, yaitu Ibu Galuh Muria Widawati. Dan kita bisa berjumpa darat ya, tidak seperti hari ini kita hanya bisa secara virtual, tapi besok kita bisa saling berkenalan dan membuka acara pelaksanaan program PKW tahun 2021 di LKP Yanti Surakarta. Dan untuk seragam yang digunakan besok itu pakai nuansa putih ya adik-adik ya. Atas putih, bawahnya hitam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Oke ya. Pertanyaan nanti masuk sesi tanya jawab agenda. Oke. Ya, jadi bajunya putih, bawahnya hitam, itu untuk para peserta didik, dan untuk para instruktur atas putih, bawah hitam dengan memakai blazer hitam. Ya, Mbak Tuwi, Bu Yayu, Mbak Yayu Edi, Ya. memakai blazer warna hitam. Nah, ini untuk pengumuman besok pagi ya, jangan lupa. Saya ingatkan kembali, besok kita ada acara pembukaan program kewirausahaan LKP Yanti tahun 2021. Oke, untuk pengumuman selanjutnya adalah jadwal ya, terkait dengan jadwalnya. Untuk jadwal, nah ini nanti kita belajar mulai hari Senin adik-adik ya. Kursus akan dimulai hari Senin. Nih ya, bisa diperhatikan materinya nanti kita mulai hari Senin itu jam 8 selesai jam 12 tepat ya, jam 12 semua harus sudah selesai, yang mana seragamnya juga sudah dituliskan untuk Mbak Admin, Mbak Lestari, seragam-seragamnya Mbak Lestari. Dress code. Mbak. Oh iya, Paling ini bawah dress code. Ya, paling bawah dress code. Hari Senin ini nanti kaos hitam itu seragam LKP, nanti warnanya hitam ya. Ini hari Selasa, kemudian hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kemudian untuk hari Sabtu itu adalah materi-materi yang sesuai dengan industri dunia kerja. Jadi seperti contohnya LS ya, LS atau sambung bulu mata, kemudian make up untuk among tamu, kemudian facial, itu yang sesuai dengan dunia kerja akan diberikan di hari Sabtu, jadi di luar hari kursus sebagai pendampingan materi tambahan. Itu nanti akan diberikan di hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu memang bebas, adik-adik mau tambah pengen ilmu ya teko, ya. Tapi nek wah aku agak kesel Mbak, nggak mau ikut dulu, nggak apa-apa. Nanti misalkan tidak bisa ikut, videonya akan kami share, akan kami upload di YouTube channel LKP Yanti. Jadi adik-adik bisa membuka kembali materi-materi yang sudah kita sampaikan melalui channel YouTube yang sudah kita sediakan dan melalui web yang sudah kita miliki dari web LKP. Adik-adik bisa kembali untuk mempelajarinya lagi. Jadi misalkan oh kok aku lali ya gitu, bisa dibuka kembali di sana gitu. Untuk jadwal saya rasa ini diberikan dulu untuk dalam 1 minggu depan ya Mbak Lestari. Jadi 1 minggu ke depan dulu ya, nanti akan kita share untuk sepenuhnya sampai 2 bulan ke depan. Gitu. Oke, saya rasa hanya itu saja adik-adik yang bisa Kak Yanti sampaikan. Barangkali mungkin ada pertanyaan dari adik-adik atau mungkin dari instruktur. Kita buka sesi tanya jawab. Monggo untuk teman-teman. Ada pertanyaan?
Ini Oh iya, instrukturnya luar biasa, jadi maaf. sebanyak mungkin bertanya boleh. Halo, ini tadi Hmm. episode 1 instrukturnya belum diaturi perkenalan. Oh Mas iya, Rofi. iya. Oke. Oh enggak Mas Rofi, maaf. Oh ya, nggak apa-apa. Saya Udah hadir. baru perjalanan ke Semarang. Oh iya. Oh iya, Jadi posisi iya. di jalan ya Mas Rofi ya. Iya, jalan. Oke, Mas Rofi Oh, ini iya. nanti mengajarkan bagaimana mengoptimalisasi sosial media. Jadi bagaimana kita mempergunakan fasilitas Google ya. Jadi ada Facebook, kemudian ada Instagram. Piye to carane gen dikenalnya tuh lebih banyak gitu, ke masyarakat. Itu nanti materinya Mas Rofi. Mas Rofi nggak usah perkenalan apa piye? Perasa perkenalan wae. Nah, gitu. Langsung kopdar aja ya Mas ya. Langsung kopdar aja ya. Oke. Terus nek ngene iki kan raket tok. Oke. Siap. Oh, raket tok. Terus untuk Mbak Yayu Eci besok kopdar aja juga nggih, Mbak Yayu Eci ya. Kita langsung baca di sana. Oke. Monggo adik-adik ada pertanyaan? Biar Ada kita pertanyaan? efisien untuk waktunya ya. Kita bertemu besok lagi. Besok jam 10. Buat teman-teman ada yang bisa ada yang ditanyakan paling tidak untuk acara besok? Enggak ada? Kayaknya sudah pada paham Mbak. Atau nanti kalau misalkan malu ya tanya di sini bisa chat tanya di grup. Di grup. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, aku panggil satu-satu ya adik-adikku ini. Coba. Saya rasa untuk acara Dipanggil malam dulu, hari Mbak. ini sudah ya Bun ya. Oke. Mbak Dwi, Cukup atau masih ada tambahan? Mbak Dwi? Iya. Minta waktu sebentar masih bisa? Halo, Mbak Dwi? Maaf, Ya, monggo. bisa diulangi? Monggo silakan Bu. Ya. Ya, ya. Minta waktunya sebentar bisa? Monggo, monggo. Silakan, Silakan. monggo. Suaranya putus-putus tadi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Mbak Yanti, di sini saya cuma akan menyarankan mungkin sudah share up di grup atau belum, saya juga kurang paham, belum tahu. Untuk jadwal pembelajaran sebaiknya anak-anak dikasih mengingatnya itu lebih gampang. Kalau nggak dikasih sebaran satu saat apa di-share di grup biar nanti bisa untuk anak-anak membuka. Begitu. Terima kasih Mbak Yanti, Mbak Dwi. Baik ya. Terima kasih Bu Yayu. Ya nanti jelas putus-putus. Enggak, sudah kami bisa menangkap. Oh, sudah. Oh iya. Oke. Ya. Nanti untuk jadwal memang kami share di grup ya setelah ini. Ya, kenapa saya tidak di-share sebelum hari ini? Karena memang sengaja supaya adik-adik ini hadir dulu di sosialisasi. Jadi mengetahui ya sebenarnya apa atau gitu. Jadi untung sekali kalau mengikuti sosialisasi ini ya. Jadi nanti untuk pengumuman akan kami berikan selanjutnya tetap di grup. Termasuk nanti bagaimana jadwalnya, kemudian untuk undangan untuk acara besok pun nanti akan kami share di grup ya malam ini. Jadi adik-adik kalau misalkan mau bertanya monggo silakan. Gitu. Dan jangan lupa untuk absen yang malam ini sosialisasi hari ini ya diisi. Mbak Lestari dibantu adik-adik untuk isi apa di share di grup ya Mbak Les ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak bisa dibantu saja. Iya. Gitu. Oke. Saya rasa ini sudah cukup ya, sudah jam 8 ya sesuai dengan rencana kita. Dari jam 7 sampai jam 8 sosialisasi saya rasa tidak perlu lama-lama, yang penting efisien. Gitu. Oke. Iya. Ada Terima kasih. Pak Mehmet mungkin. Pak Mehmet menang wae ngapa itu? Mas Yus? Mas Rofi? Jangan lupa untuk dokumentasi jangan lupa ada sesi foto, Bu. Oke, siap. Ya, betul, Pak. Untuk laporan. Oke, JJ. Baik, betul sekali, Pak. Adik-adik mohon untuk membuka videonya dan juga para instruktur kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Nanti fotonya akan saya share di grup juga ya. Monggo. Mbak Clarissa, Mbak Delima Delima atau saya Mbak?
Dalam? Mbak Desi. Oh ya, Mbak Les juga bisa. Tapi saya pakai HP. Mbak Delina. Saya saja ya yang motret ya. Desinta. Sudah. Delima Pikat namanya bagus. Pak Lukman. Pak Lukman videonya mohon dibuka sebentar. Pak Lukman akan. Sri Indarti videonya. Oke ya. Saya foto 1, 2, 3. 1, 2, 3 mulai. Oh sebentar, ada yang masih buka. Oke, yuk Mbak Desinta sudah. Mbak Tri, oke. Oke, Mbak Clarista, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi senyumnya mana? 1, 2, 3. Baik, ya. Terima kasih adik-adikku, Mas Yus, Mas Lukman, Mas Mehmet, Mas Rofi, instruktur-instruktur yang sangat luar biasa. Dan adik-adik kita bertemu kembali besok pagi. Saya tunggu ya. Oke. Ya. Saya tutup ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tapi dorong pengen ditutup menurut toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih. izin dulu. Terima kasih semuanya. Saya sebagai moderator, kalau ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sehat selalu untuk semua. Salam sukses. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Harta. Demikian dari saya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa besok pagi. See you. Besok saya pakai putih atas putih juga. Iya, no piye toh. Iya. Bawahnya merah Pak Mehmet, atasnya putih. Lah saya besok izin boleh, Mbak? Ini khusus Mas Rofi itu. Khusus Mas Yus boleh lah. Iyalah, tapi belum pulang ya, masih tanggal 26 nih. Tanggal 26 Mas. Yo cik suwe boleh. Masih kerasan di sini. Puter Indonesia terus ayo piye. Nggih, matur nuwun nggih. Monggo sami Pak Yus. Terima kasih. Ya, salam sehat untuk semua. Bareng nggih. Monggo Mas Mehmet. Bareng monggo. Mbak Dewi, Mbak Tari. Mbak Manisa, udah ya. Oke, tak close 1, 2. Rasa metu, Pak. Rasa metu, rata tok oke. Ya. Soalnya piye, Pak? Wes ya, tak close ya. Ya, Mbak. Ya. Sama tuh tenan iki. Tak live ra gelem. Oh iya. Mbak Tuwi, Mbak Lestari, Bu Yayu. Aku kira tak pasang MMT tadi lupa aku. Udah, Mbak. Oh, atas yang kalau di luar belum, kalau atas sudah. Oke, siap. Sama maskernya ya suka tak ada nih, Mbak lali. Oh iya, apa kalau ambil di salon, Mbak? Wes gak usah, Mbak. Tak anu nih, Mbak, bengi iki. Besok masih apa ada. Kalau enggak besok pagi. Besok meruput di itu. Oke, siap. Ya, makasih ya. Yuk. Iya, Mbak. Plastiknya wes enak, Mbak. Udah. Bu Dewi ki ampun ngumpet ta ya. Rasa metu deh. Rasa metu, heeh. Ya wis Mbak Lestari di woro-woro ngisi absen, Mbak. Absennya. Iya. Tadi pakai ini siapa? Absennya, pakai emailnya siapa? Pakai lkpyanti@gmail.com. lkpyantisalon@gmail.com. Berarti drive-ku ya, Mbak? Nggih. Ya wis lah, nek Oke, saya live nggih. Oke, Mbak. Engko nek ora absen, kalau era absen dibantu wes pakai Excel loh, Mbak, manual. Oh, nggih. Nanti diedit lewat Excel aja nggak apa-apa. Siap. Ya wes. Besok instruktur kalau bisa jangan mepet waktunya nggih, rawe nggih. Oke. Mbak. Ya udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.